Halo Sobat RBD, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal dan jawaban-jawabannya. Nomor 1. Di peta jarak titik X dan Y adalah 10 cm. Jika skalanya 1:100.000, maka jarak sebenarnya adalah A 100 km, B 10 km, C 1 km, D 1000 km, atau E 10.000 km. Dan jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B? Karena kita harus mengetahui dulu nih, jarak X ke Y itu adalah 10 cm di peta. Dengan skalanya 1:100.000. Dan yang ditanya adalah jarak sebenarnya. Ya kan? Maka jawabannya, dengan skala yang kita ketahui yaitu 1:100.000, yang mana artinya adalah jika jarak di peta 1 cm, maka jarak di lapangannya itu adalah 100.000 cm. Maka tinggal dikalikan. Jarak X ke Y yaitu 10 cm di peta dikalikan dengan skalanya yaitu 100.000. Maka hasilnya 1 juta cm, atau kalau dikonversikan ke kilometer itu sejauh 10 km. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 2. Pada suhu udara normal, banyaknya uap air dalam 1 meter kubik udara adalah 17 gram. Jumlah air yang dikandung udara pada temperatur 26 derajat Celcius adalah 25 gram. Nah, pertanyaannya, kelembaban relatif udara tersebut adalah A 68, B 6,8, C 0,68, atau D 0,068. Ada E deh, 0,07. Jawabannya adalah yang C. Kenapa tuh yang C? Karena kita harus mencari kelembaban relatif ini menggunakan rumus yang ada seperti ini. LR sama dengan E kecil per E besar dikalikan dengan 100%. LR itu artinya adalah kelembaban relatif, E yang kecil itu adalah kandungan uap air aktual di udara, dan yang E besar merupakan kemampuan maksimal udara dalam menampung uap air. Maka tinggal kita masukin angka-angkanya. Ya. E kecilnya 17 gram, E besarnya 25 gram. Pertanyaannya adalah kelembaban relatifnya berapa? Dan di jawabannya adalah 17/25 dikalikan dengan 100%. Sama dengan 0,68. Maka jawabannya adalah yang C. Soal nomor 3. Wilayah Indonesia yang termasuk aman dari seismisitas adalah kota A. Denpasar, B. Palu, C. Singkawang, D. Kendari, atau E. Baucau. Jawabannya adalah, iya betul, yang C jawabannya. Kenapa yang C? Pertama kita harus pahami dulu apa itu seismisitas ya, atau aman seismisitas. Artinya adalah secara gampang yaitu aman dari gempa bumi. Seismisitas itu sendiri artinya adalah katalog yang memuat persebaran gempa utama. Jadi semacam peta yang memuat persebaran gempa gitulah. Nah, kenapa kita milih Singkawang? Karena kota ini terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Sementara Pulau Kalimantan itu adalah pulau yang tidak terletak di zona subduksi atau zona pertemuan antar lempeng. Sehingga posisinya sangat aman dari yang namanya gempa bumi karena tidak ada aktivitas vulkanisme ataupun aktivitas tektonisme yang bisa menyebabkan gempa bumi. Maka jawabannya yang C. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Di Pulau Jawa terdapat hutan dengan karakteristik pohon yang memiliki daun lebar, gugur daun pada musim kemarau, dan memiliki akar yang dalam. Nah, ini adalah termasuk jenis hutan A. Mangrove, B. Sabana tropis, C. Musim tropis, D. Hujan tropis, atau E. Tundra. Dan jawabannya adalah yang C, Sobat RBD. Kenapa yang C? Karena hutan musim tropis itu sendiri ciri-cirinya adalah yang pertama pohonnya jarang. Ya, jadi kayak pohonnya satu-satu doang gitu, nggak rapet. Terus ketinggian pohonnya biasanya antara 12 sampai 35 meter dan daunnya gugur saat musim kemarau. Tapi kalau kita lihat yang lainnya seperti mangrove. Mangrove itu sendiri ciri-cirinya pertama tumbuhan bakau mendominasi kawasan hutan dan curah hujannya sedikit. Kalau sabana tropis itu terdapat di daerah khatulistiwa atau daerah-daerah yang dilewati oleh garis tengah bumi atau garis ekuator. Terus dia curah hujannya sedikit, antara 100 sampai 150 mm per tahunnya.
Kalau hujan tropis itu adalah hutan yang terdapat keanekaragaman tumbuhan. Hutan hujan tropis ya. Itu banyak tumbuhan yang berada di hutan ini dan banyak tumbuhan epifit. Tumbuhan epifit ini artinya adalah tumbuhan yang hidup di inangnya. Jadi kayak dia hidup di pohon lain gitu. Jadi ada pohon di pohon ya, kayak gitulah. Ada tumbuhan di tumbuhan. Lalu ada tundra. Ciri-cirinya itu adalah lokasinya hampir semua tertutup oleh salju dan es, dan usia hidup tanamannya itu pendek-pendek teman-teman. Hanya 4 bulan, sekitar 4 bulan ya. Soal selanjutnya, soal nomor 5 yaitu bentukan batu jamur di pantai adalah akibat adanya proses pengikisan oleh A. Air mengalir, B. Angin, C. Pecahan gelombang, D. Pasang surut, atau E. Arus laut. Dan jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C? Karena batu jamur atau mushroom rocks itu sendiri merupakan fenomena alam yang diakibatkan dari angin atau proses eolian namanya. Nah, anginnya itu membawa material pasir yang berukuran kecil kemudian mengikis batuan yang lebih besar. Dan proses ini dinamakan dengan deflasi. Ingat, ini terjadi kalau di daratan seperti di gurun atau di tempat lainnya. Tapi dalam soal ini yang ditanyakan adalah batu jamur yang berada di pantai. Berarti itu disebabkan oleh pecahan gelombang. Nah, kurang lebih gambar mushroom rocks atau batu jamur itu seperti ini ya. Emang bentuknya kecil di bawah tapi melebar di atas gitu, seperti jamur. Oke, soal selanjutnya. Nomor 6, peristiwa alam seperti awan cumulonimbus yang berlangsung di atmosfer adalah pada lapisan A. Ionosfer, B. Tropopause, C. Stratosfer, D. Ozon, atau E. Troposfer. Dan jawabannya adalah yang E, teman-teman. Lapisan troposfer itu terletak pada ketinggian 0 sampai 12 km di atas permukaan bumi. Nah, sementara awan cumulonimbus ini sendiri terletak di ketinggian 450 meter dari permukaan bumi. Nah, kurang lebih seperti inilah gambaran dari posisi awan cumulonimbus di lapisan troposfer, teman-teman. Dan ini adalah lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi kita. Dimulai dari troposfer yang paling bawah, naik ke stratosfer, naik ke mesosfer, naik lagi ke termosfer, sampai ke lapisan paling luar yaitu eksosfer. Seperti itu. Next, soal selanjutnya. Nomor 7, pola aliran sungai pada lereng gunung api adalah A. Radial sentrifugal, B. Rektangular, C. Anular, D. Radial sentripetal, atau E. Trellis. Dan jawabannya adalah yang A. Radial sentrifugal. Ini adalah pola aliran yang arah alirannya menyebar secara sentrifugal dari titik ketinggian. Nah, ini ada beberapa pola aliran sungai. Dimulai dari pola dendritik, ada rektangular, ada pola pinet, ada pola trellis, ada pola anular, ada pola paraler, ada pola radial yang menjadi jawaban untuk soal ini, dan pola sentripetal. Jadi kalau radial itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Dia menyebar dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, seperti itu. Soal nomor 8, jalur kerjasama ekonomi dari 3 negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura disebut A. NAFTA, B. AFTA, C. ECOSOC, D. SIJORI, atau E. MEE, MI. Dan jawabannya adalah ya, yang D. SIJORI merupakan singkatan dari Singapura, Johor, dan Kepulauan Riau. Nah, ini itu adalah hubungan kerjasama antara 3 negara. Dan tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memperkuat hubungan ekonomi di kawasan tersebut dan mengoptimalkan kepentingan antara 3 negara tersebut. Kurang lebih seperti ini gambaran dari SIJORI ya, Singapura, Johor, dan Kepulauan Riau atau Indonesia. Next, ada soal nomor 9. Secara keruangan kota tersusun atas 5 region seperti yang disampaikan oleh Homer Hoyt, yang dikenal juga dengan teori A. Sektoral, B. Konsentrik, C. Inti berganda, D. Push and pull, and
E. Gravitasi. Dan jawabannya adalah yang A. Jadi struktur ruang kota menurut teori sektoral itu terdiri dari sektor-sektor yang menjadi bagian dari suatu kota dapat berkembang sendiri-sendiri tanpa harus dipengaruhi oleh pusat kotanya. Dan visualisasi dari teori sektoral adalah seperti ini. Zona pertama atau yang nomor 1 itu merupakan daerah pusat kegiatan atau DPK atau bahasa kerennya Central Business District atau CBD. Nah, zona yang kedua atau nomor 2 itu adalah daerah grosir atau manufaktur. Zona yang ketiga adalah pemukiman kelas rendah. Zona yang keempat yaitu permukiman kelas menengah. Dan yang nomor 5 atau zona kelima itu adalah permukiman kelas atas. Soal yang terakhir, soal nomor 10. Jika yang berusia 15-64 tahun adalah 2.000 orang di antara 2.500 penduduk, maka angka beban tanggungan daerah itu adalah A 20, udah nongol duluan ya. Yang B 25, yang C 80, yang D 90 atau E 99 orang. Dan jawabannya adalah yang B. Kenapa gitu yang B? Karena ada rumusnya untuk mencari angka beban tanggungan atau dependency ratio. Rumus dependency ratio itu sendiri adalah DR sama dengan usia non-produktif dibagi dengan usia yang produktif dikalikan dengan 100. Nah, 100 itu konstantanya, jadi gak akan pernah berubah gitu. Emang 100 dari sananya. Maka tinggal kita masukin tuh angka beban tanggungannya. Tadi disebutin bahwa dari 2.500 penduduk terdapat 2.000 penduduk yang berusia 15-64 tahun. Artinya penduduk yang berusia 15-64 tahun itu adalah usia produktif. Sementara sisanya adalah orang-orang yang berusia non-produktif. Orang-orang berusia non-produktif itu berkisar dari 0-14 tahun dan di atas 64 tahun. Nah, maka tinggal kita masukin 500 per 2000. 500 adalah jumlah orang usia non-produktif, 2000-nya adalah jumlah orang usia produktif dikalikan dengan 100, maka kita dapatkan angka 25. Jadi dependensi rasionya adalah 25. Sekian pembahasan untuk kali ini, terima kasih. Salam edukasi dari RBD.